Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kedua kita. Setelah di bulan Ramadan kita merayakan hari raya Idul Fitri, maka di hari raya yang kedua ini kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Semua HP simpan. Tidak ada yang bermain HP ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Tidak ada yang dilakukan oleh jamaah ketika khatib khutbah kecuali mendengarkan khatib khutbah. Bahkan seandainya pun ada jamaah yang mengantuk, maka dia harus pindah agar dia bisa mendengarkan khutbah tanpa terkantuk. Kita sudah SMA, harus tahu kapan waktunya ibadah, kapan waktunya bermain. Ketika di hari raya Idul Fitri kita semua bergembira karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk berpuasa sebulan penuh. Dan alhamdulillah Allah telah menghapuskan dosa kita dan kita dilahirkan seperti bayi yang baru lahir. Maka di hari raya Idul Adha ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita pentingnya tadhiyah, berkurban. Bahasa Betawinya berkorban. HP simpan. Jam yang ada model seperti HP simpan. Harus berapa kali khatib menyampaikan hal ini? Bahkan keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama. Terulang lagi, saya turun dari mimbar ini, saya ambil HP-nya. Dalam mazhab Hambali, hukum berkurban bagi yang mampu adalah wajib. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang mampu berkurban lalu dia tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Menurut mazhab Hambali itu artinya larangan ke masjid. Kalau dilarang ke masjid artinya haram. Kalau enggak korban haram artinya berkorban wajib bagi yang mampu. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena ada satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa tidak ada kewajiban terkait harta kecuali zakat. Tapi ada satu kaidah fikih yang mengatakan bahwa al-khuruj minal khilaf afdal. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu lebih utama. Dalam hal ini contohnya, Imam Hambali bilang wajib, Imam Syafi'i bilang sunnah muakkad. Oke, mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi kan ada pendapat mazhab Hambali yang bilang wajib. Daripada kita nanti bermasalah, mending kalau kita mampu berkorban. Dalam mazhab Syafi'i kita sunnah muakkad, dalam mazhab Hambali kita aman. Itu namanya keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Contoh, menurut mazhab Hanafi, salat witir, qiyamul lail
salat di malam hari setelah salat Isya, hukumnya wajib. Sama seperti wajibnya salat 5 waktu. Bagi kita mayoritas yang mengikuti mayoritas ulama, salat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Gimana cara keluar dari perbedaan pendapat? Salat witir selama kita mampu. Kecuali lagi capek banget sehingga tidak mampu, atau mungkin kelewatan salat witirnya, cuma mampu bangun pas azan subuh, yaudah itu aja. Tapi apa semangat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah kurban ini? Semangat yang paling utama adalah tadhiyah, berkorban. Berkorban itu adalah ruh dari semua ibadah dalam Islam. Tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang bisa dilakukan tanpa pengorbanan. Tidak ada. Salat, kita korban waktu. Salat subuh kita lagi ngantuk-ngantuknya, kita bangun. Kenapa? Kita korbankan itu untuk taat kepada Allah. Salat zuhur lagi pengennya istirahat jajan, kita disuruh salat. Kita korbankan sebagian waktu kita untuk ingat kepada Allah. Salat asar bentar lagi pulang, salat. Ini di sekolah ini pulang jam 3:30, dan waktu asar hari-hari ini lewat. Kenapa milih harus pulang dulu? Kenapa enggak kita milih untuk sholat dulu lalu pulang? Saya yakin orang tua manapun enggak akan mempermasalahkan. Kalau perlu orang tuanya ikutan sholat, enggak ada masalah. Ntar Pak bisa di rumah, ada jaminan sholat di rumah. Nyampe rumah udah sibuk main HP, main game, udah lupa dah tuh namanya sholat. Sholat maghrib kita lagi istirahat disuruh sholat, berkorban kita. Sholat isya, ya, waktunya udah ngantuk mungkin bagi orang yang capek kerja, kita dituntut untuk berkorban sholat isya, kita sholat isya. Zakat, kita capek-capek nyari rezeki, nyari duit, Allah suruh keluarin, kita korbanin harta kita. Puasa, kita lagi lapar-laparnya disuruh kita nahan lapar dari beduk subuh sampai beduk maghrib, berkorban kita. Pergi haji, puncaknya pengorbanan, harta dikorbankan, waktu dikorbankan, bahkan bersama keluarga dikorbankan, semuanya dikorbankan. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang bisa dilakukan tanpa pengorbanan. Bahkan ngumpulin kita di masjid ini pun butuh pengorbanan. Bahkan udah azan pun masih bisa bilang, bentar Pak, lagi nungguin nyari duit buat infak. Allahu Akbar. Segala infak jadi kambing hitam. Ada apa dengan generasi sekarang? Saya juga dulu pernah SMA di Kalideres, Jakarta Barat. Saya sebut namanya SMA 84. Silakan cari. Sebelum azan, satu masjid ini penuh. Sebelum azan. Karena setiap sholat Jumat saya pasti sholat di situ. Satu masjid ini penuh, paling tinggal yang di emper-emperannya doang. Kenapa di sini justru malah nungguin khotib naik ke mimbar? Salah. Kalau khotib udah naik ke mimbar, malaikat udah kagak nyatet. Malaikat dengerin khotib. Yang dimaksud malaikat bukan malaikat raqib atid, tapi malaikat pencatat pahala orang yang bersegera menuju sholat Jumat. Kata Nabi, orang yang barisannya paling pertama dapat pahala seperti apa? Orang yang berkorban 1 ekor unta. Yang baris kedua dapat pahala seperti apa? Orang berkorban 1 ekor sapi. Baris ketiga orang dapat pahala seperti apa? Berkorban 1 ekor kambing. Baris keempat begitu seterusnya sampai yang baris terakhir dapat pahala seperti orang yang berkorban 1 telur. Maksudnya apa? Kita disuruh buru-buru ke masjid. Ambil sop pertama nggak masalah. Fokus kita dengerin khatib. Ya. Sebagai penutup, Al-Fakir ingin mengingatkan kita dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111. At-Taubah ini surah yang dibaca tanpa basmalah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah katakan, Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Padahal semua yang ada dalam diri kita itu punya Allah. Tapi kenapa Allah gunakan kata membeli? Kata Imam Ibnu Katsir, itu untuk menghargai pengorbanan dari orang beriman itu. Maka Allah gunakan kata membeli. Allah tidak katakan mengambil, tapi membeli. Membeli dengan apa? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli jiwa mereka, Allah beli harta mereka, Allah hargai pengorbanan mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Surga adalah barang dagangan Allah yang harganya mahal, tidak bisa kita dapatkan hanya dengan bermalas-malasan. Gimana cara dapat surga? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka memerangi musuh-musuh Allah, atau mereka mungkin syahid di jalan Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an. Berjihad itu adalah kewajiban yang ada dalam Taurat, Injil, dan ada dalam Al-Qur'an. Dan itu pula yang dilakukan oleh para pendahulu kita, founding father kita, berkorban mereka, waktu mereka, harta mereka, nyawa mereka untuk kemerdekaan yang sekarang kita nikmati. Waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Tidak ada. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Fastabshiru, maka bergembiralah kalian, bibai'ikum alladzi bay'atum bih, dengan baiat yang telah kalian buat dengan Allah. Baiat apa? Kita di waktu lahir bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita waktu sebelum lahir ada di perut ibu kita udah bersaksi bahwa kita siap untuk menyembah hanya kepada Allah, siap untuk taat hanya kepada Allah. Maka ketika kita sudah lahir, kita punya ikatan baiat itu, maka kita harus laksanakan. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lapang rizkinya sehingga bisa berkorban di hari raya Idul Adha ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ruh semangat kita dalam berkorban di jalan Allah, mengorbankan waktu kita untuk ibadah, menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aghnina bi halalika an haramik bi ta'atika ma'siyatika bi fadlika man siwak. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma akhlikil kafarata al musyrikin wa shattit samlahum wa farik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.